Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah tadi kita menyelesaikan penjelasan hukum mutamathilan. Baik itu mutamathilan saghir, kabir, maupun mutlaq. Sudah kita bahas bahwa di sana ada yang wajib diidghamkan, ada yang bisa idgham, bisa tidak idgham, kemudian ada yang ibdal, ada yang wajib ibdal, ada yang bisa ibdal, bisa tashil. Bagian berikutnya adalah hukum mutaqariban. Hukum untuk mutaqariban. Untuk mutaqariban atau dua huruf yang berdekatan, sebagiannya sudah kita bahas dalam bab sebelumnya. Bahwa ada pertemuan mutaqariban yang wajib idgham. Mana di antaranya? Yang pertama adalah lam sukun yang baru saja tadi kita bahas pada fi'il maupun harf. Tadi sudah kita bahas bahwa seluruh lam sakinah pada fi'il, lam fi'il ataupun lam harf, lam hal dan lam bal itu semuanya diidharkan kecuali ketika bertemu dengan lam dan ra. Maka pertemuan antara lam dengan ra menurut mazhabnya Ibnu Jazari adalah mutaqariban. Maka inilah mutaqariban, idgham mutaqaribain yang pertama. Yaitu lam fi'il dan lam haraf yang bertemu dengan ra. Lam fi'il dan lam haraf yang bertemu dengan ra. Adapun lam fi'il dan lam harf yang bertemu dengan lam, maka dia idgham mutamathilain. Dan juga sudah kita bahas ada pengecualian pada surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana. Kemudian idgham mutaqaribain yang kedua, yaitu pada lam syamsiyah selain bertemu dengan lam. Sudah kita bahas ilat lam syamsiyah diidghamkan adalah taqarub selain bertemu dengan lam menurut mazhabnya Ibnul Jazari. Kalau menurut madhabnya Al-Farra, maka berarti untuk lam bertemu dengan ro dan nun itu mutajanisan. Itu perbedaannya. Sudah kita bahas. Yang ketiga, pada bab nun dan tanwin juga sudah kita bahas. Bahwa idgham terjadi pada nun dan tanwin ketika bertemu dengan yarmuluna. Maka selain bertemu dengan nun semuanya mutaqaribain. Selain nun bertemu nun semuanya mutaqaribain dalam mazhab Ibnu Jazari. Kecuali mazhab Al-Farra, maka nun bertemu dengan lam, nun bertemu dengan ra, mutajanisah. Begitu. Jadi nun bertemu dengan lam yarwi. Nun bertemu dengan lam yarwi, maka ini semuanya idgham mutaqaribain. Ada pengecualian? Ada. Pada saktah di surah Al-Qiyamah, wa qila man raqa. Wa qila man raqa. 3 poin ini semuanya sudah kita bahas. 3 poin ini semuanya sudah kita bahas. Ada 1 poin yang belum dibahas. Dan dia menjadi pertemuan yang baru. Yaitu pertemuan antara qaf dengan kaf. Mutaqaribain qaf dengan kaf. Dan di sini hanya terdapat pada 1 kata saja. Yaitu kata nakhluqukum. Dalam surah Al-Musalah. Maka di sini wajib idgham hukumnya menurut jumhur. Wajib idgham menurut jumhur mayoritas ulama. Ada sebagian kecil ulama meriwayatkan dengan idhar. Tapi la yu'mal, tidak diamalkan. Kemudian idghamnya seperti apa? Apakah idgham pada kata nakhluqukum itu adalah idgham kamil atau idgham naqis? Maka di sini ada 2 riwayat menurut para ulama. Sebagaimana misalnya perkataan dari Asy-Syaikh As-Samannudi, beliau mengatakan
Wa qafu nakhluqukum bika fihi dughim ma wasfi ulwin wal asahu ayyatim. Maka kata nakhluqukum diidghamkan qaf ke dalam kafnya sambil masih menyisakan sifat isti'la pada qaf. Namun yang lebih sahih adalah dengan menyempurnakannya tanpa ada sisa sifat sedikit pun dengan idgham kamil. Bagaimana dengan Imam Hafs? Maka belum ada pernyataan redaksi naskah yang secara letterlek, secara tekstual menyebutkan Imam Hafs membaca dengan idgham naqis. Belum ada. Belum ada kitab, belum ada riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa Imam Hafs meriwayatkan dengan idgham naqis. Seluruh jalur dari 57 jalur Imam Hafs yang sudah diteliti oleh para ulama, seluruhnya membaca dengan idgham kamil. Nakhluqukum. Langsung ke kaf. Nakhluqukum. Bukan nakhluqukum. Memang ada sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Asim membaca dengan idgham naqis. Namun sayangnya berdasarkan data yang hadir kepada kita, di sana bukan untuk bacaan riwayat Hafs, tapi bacaan Imam Syu'bah. Begitu. Sebagaimana yang sempat kita bahas dalam Daurah Jazariyah. Adapun di antara ulama yang meriwayatkan dengan idgham naqis adalah Al-Imam Makki bin Abi Thalib dan juga Imam Ibnu Mihran. Sayangnya kedua imam ini tidak meriwayatkan Hafs. Bukan pemilik jalur Hafs. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sampai detik ini untuk riwayat Imam Hafs dari 57 jalurnya seluruhnya yang secara tekstual tercatat adalah membaca dengan idgham kamil, qaf masuk sempurna ke dalam kaf tanpa menyisakan sedikit pun sifat-sifat qafnya. Jadi langsung kaf bertasydid, alam nakhluqukum, langsung kaf, nakhluqukum, begitu. Allahu a'lam. Baik. Demikian pula telah kita bahas bahwa dalam mutaqaribain ada yang tidak izhar, ada yang tidak idgham, yaitu ikhfa. Ikhfa semuanya taqarub. Ikhfa semuanya taqarub. Ikhfa pada nun ya. Ikhfa pada nun itu taqarub. Maka nun bertemu kaf, nun ketemu qaf, taqarub. Begitu. Kenapa? Karena kalau taba'ud wajib izhar. Seperti itu. Baik. Bagaimana dengan yang kabir? Maka sama seperti sebelumnya, bahwa idgham kabir hanya terjadi apabila huruf pertamanya dihadzf. Hanya terjadi apabila huruf pertamanya dihadzf. Dan ini erat kaitannya dengan saraf. Erat kaitannya dengan saraf. Maka kenapa Imam Hafs meriwayatkan yakhisimun? Karena berpendapat asal katanya yahtasimun. Begitu. Tapi ulama lain yang berpendapat asal katanya yakhsimun, ya baca yakhsimun. Jadi ada yang baca yahtasimun, ada yang baca yakhisimun, ada yang baca yakhsimun. Begitu. Tergantung mereka berhujjah dari sudut pandang sarafnya seperti apa. Maka berkaitan dengan saraf. Yatasa'adu. Maka Imam Hafs membaca yasa'adu karena beranggapan atau berhujjah berdalil asal katanya yatasa'adu. Tapi ulama yang tidak berdalil seperti itu maka membaca yas'adu, begitu. Jadi tergantung para imam ini melihat dari sudut pandang sarafnya seperti apa. Demikian pula mutasaddiqin mutasaddiqan yatasma'un dan liyatadzakkaru, maka Imam Hafs membaca liyadzakkaru karena beranggapan asal katanya liyatadzakkaru. Tapi ulama yang tidak mengambil dalil itu maka membaca liyadzkuru. Begitu, sesuai rasem. Jadi di sini sangat erat kaitannya dengan saraf. Maka argumentasi mereka dilandasi dari tasrif, dari ilmu saraf. Dan itu bisa kita bahas dalam kitab-kitab hujjah-hujjah qiraat. Banyak ya. Dengan variasi judul yang berbeda, intinya bagaimana para ulama menggali argumentasi-argumentasi bahasa Arab dari setiap qiraat. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Maka untuk mutaqariban yang saghir ada idgham pada 4 keadaan.
Tadi sudah kita bahas. Kemudian ada ikhfa, pertemuan nun sakinah dan tanwin. Kemudian ada yang kabir, contohnya tadi pada 6 kata, yang dalam hafs. Kemudian yang mutlak seluruhnya wajib izhar. Ini mutaqariban. Mutaqariban. Idgham mutaqariban. Cuma biasanya kalau di buku-buku tajwid, idgham mutaqariban 1, qaf ketemu dengan kaf biasanya. Karena itu yang belum disebutin di tempat lain. Biasa begitu. Idgham mutaqaribain ada 1, yaitu pertemuan qaf dengan kaf pada kata nakhluqum. Ya, itu metode untuk mempermudah. Karena bab lam sudah ada, bab nun sudah ada. Maka yang belum disebutkan cuma 1, qaf dengan kaf. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini adalah mutaqariban. Berikutnya yang terakhir adalah mutajanisan. Maka mutajanisan untuk riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah yang shaghir diidghamkan pada 7 keadaan. Yang shaghir diidghamkan pada 7 keadaan. 6 idgham kamil, 1 idgham naqis. Ya. Yang pertama, dal bertemu ta dan sebaliknya. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen mempermudah, yang pertama dal bertemu ta dan sebaliknya. Jadi 2 kan, ini ada 2. Yang ketiga, ta bertemu to dan sebaliknya. Berarti ini udah 4. 3 laginya, yang kelima adalah ta bertemu zal. Yang keenam, zal bertemu wo. Yang ketujuh, ba bertemu mim. Lebih mudah untuk meringkas. Jadi 7. 1, 2 ini disepakati para ulama. 3 disepakati para ulama. 6 disepakati para ulama. 1, 2, 3, 6 disepakati para ulama. Seluruh qiraat. 4 idgham yang disepakati seluruh qiraat. Pertama, dal ketemu ta. Kedua, ta ketemu dal. Ketiga, ta ketemu to. Keempat, zal ketemu zo. Ini yang ijma'. Adapun sisanya para ulama beda pendapat. Berbeda pendapat. Misalnya to bertemu ta. Ini para ulama beda pendapat. Sa bertemu zal. Para ulama beda pendapat. Ba bertemu mim. Para ulama berbeda pendapat. Yang mutaqariban lebih banyak lagi yang beda pendapatnya. Dal ketemu jim, dal ketemu dod. Ta bertemu sa kadzabat samud. Ta bertemu zal, ittakhadhtum. Zal bertemu ta'fan. Zal bertemu ta, ittakhadhtum. Para ulama beda pendapat. Jadi mutaqariban banyak juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Demikian pula mutajanisan. Para ulama berbeda pendapat juga. Yang disepakati 4 saja. Dal ketemu ta ketemu dal, kemudian ta bertemu to, dan zal bertemu zo. Itu yang disepakati para ulama. Kita bahas satu-satu. Yang pertama misalnya adalah dal bertemu ta, yaitu pada kata uttum atau qad tabayyan atau aradtum atau abadtum. Maka di sini semua dalnya lebur, hilang, jangan dibaca. Dalnya jangan dibaca. Jangan dibaca udtum atau udtum atau abadtum. Kadang-kadang ada macam begitu. Abadtum enggak. Abadtum. Uttum, aradtum. Begitu. Dan ini ijma'. Demikian pula yang kedua, dha bertemu dengan zal bertemu dengan dha. Seperti kata idz zalamtum, idz zalamu dan seterusnya. Maka zalnya jangan dibaca, langsung masuk ke dalam dha. Idz zalamtum, idz zalamu. Zalnya jangan dibaca. Yang ketiga, yaitu ta bertemu to, fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Maka di sini jangan dibaca fa'amanat, jangan. Langsung ke to, taknya lebur. Fa'amanat, langsung ke to, fa'amanat ta'ifah. Begitu. Demikian pula, tak bertemu dal, asqalat da'awallah. Ujibat da'watukuma. Taknya jangan dibaca. Maka jangan dibaca ujibat da'watukuma. Tidak. Qad ujibat da'watukuma. Qad ujibat da'watukuma. Langsung ke dal. Sa bertemu dengan zal. Di sini para ulama beda pendapat. Ada perbedaan. Bahkan Imam Hafs ada 2 riwayat. Idhar dan idgham. Imam Hafs ada 2 riwayat idhar dan idgham. Cuma Syatibiyah memilih idgham. Imam Asy-Syatibi memilih idgham.
Berarti riwayat lain ada yang idhar. Iya, yalhath dzalik. Yalhath dzalik. Cuma di sini kalau secara waqaf ibtida lebih utama waqaf sebetulnya. Au tatrukhu yalhath, selesai. Dzalika. Ya, seterusnya. Begitu. Jadi sebetulnya secara cara baca lebih utama waqaf daripada wasal secara makna. Yang keenam, ba bertemu mim. Di sini juga para ulama beda pendapat. Yang pertama adalah idhar, irkab ma'ana. Yang kedua adalah idgham, irkam ma'ana. Kebanyakan ulama membaca dengan idgham karena beranggapan mim lebih kuat dari ba. Sebagian kecil ulama membaca dengan idhar karena beranggapan sama kekuatannya. Begitu. Ba itu kan huruf syiddah, huruf kuat. Kenapa diidghamkan ke dalam mim? Katanya begitu alasannya. Sedangkan mim bainiyah, ingat bainiyah itu aslinya syiddah. Dan mim lebih kuat daripada ba karena punya dua makhraj. Maka jumhur, mayoritas ulama berpendapat ba tetap lebih lemah terhitungnya dibandingkan mim sehingga dia idgham ke dalam mim. Irkam ma'ana. Di sini kadang-kadang bab ini dimasukkan juga ke dalam bab gharib kalau di Indonesia. Padahal nggak ada gharib-gharib biasa aja gitu. Anehnya di mana? Ya cuma ba ketemu mim aja kan, biasa aja. Ba-nya hilang, langsung mim bertasydid. Kalau kita sudah paham konsep idgham kan, nggak ada yang aneh gitu di sini. Idghamnya idgham bigunah. Kenapa bigunah? Ya karena mim bertasydid. Begitu. Memang banyak orang yang baca irkab ma'ana. Tidak tepat. Irkam ma'ana. Kenapa ditahan? Karena mim bertasydid. Sederhana. Idgham artinya menghilangkan suara huruf pertama, mentasydid huruf kedua. Berarti suara ba-nya hilang, suara mimnya bertasydid. Seakan-akan kita membaca tanpa ba. Irkam ma'ana. Begitu. Dan secara makna nyambung kalau idgham itu. Irkam ma'ana, masuklah bersama kami gitu kan. Ikutlah bersama kami, masuk bersama kami gitu. Jadi masuk, irkam ma'ana. Daripada irkab ma'ana. Secara makna begitu. Allahu a'lam. Hikmah idghamnya. Jadi nyambung dengan maknanya. Sama seperti lata manna yang menurut sebagian mufassirin itu adalah isyarat dari anak-anaknya Yakub untuk meyakinkan bapaknya gitu. Jadi sampai dimonyongkan gitu. La ta'manna. Jadi seakan-akan itu yakin lagi sama kami gitu. Katanya begitu. Wallahu alam. Itu hikmah. Kadang-kadang hikmah itu mengandung cocok logi. Sama seperti bismillahirrahmanirrahim berusaha. Kenapa bacanya miring? Itu karena kapalnya lagi miring. Kena ombak. Jadi bacanya miring. Wallahu a'lam ya, kebenaran ya, hikmah itu ijtihadi kadang-kadang memang ada unsur cocok loginya gitu. Makanya saya agak kurang suka sebenarnya dengan hikmah-hikmah gitu ya. Cuma buat orang awam tuh senang, orang awam tuh senang sama hikmah-hikmah kayak gitu. Jadi dakwah ke orang awam tuh hikmah gitu ya. Senang mereka. Wah gitu kan. Padahal hikmah itu cocok logi aja. Begitu. Baik. Yang terakhir adalah idgham naqis. To bertemu dengan ta. Di sini para ulama beda pendapat. Ada yang idgham kamil, ada yang idgham naqis, ada yang izhar. Adapun riwayat Hafs jalur Syatibiyah dan jumhur ulama membaca dengan idgham naqis. Jumhur ulama membaca dengan idgham naqis yaitu misalnya pada kata ahad tu. Jadi bacanya bukan ahad tu, bukan ahato tu, tapi to-nya cuma sifatnya doang. Ahad keluarin tu. Basalt ta. Farrot tum, begitu. Cara baca begitu. Ahal tu basal ta farot tum. Masuknya to, keluarnya ta. Itu namanya idgham naqis. Itu namanya idgham naqis. Kemudian ada juga dalam mutajanisan yang tidak idgham dan tidak idhar, yaitu pada bab mim. Mim bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba. Ikhfa. Mim bertemu dengan ba itu ikhfa. Kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan, kebanyakan ulama menilai mim lebih kuat daripada ba. Maka tidak mungkin idgham. Karena kebanyakan ulama menilai mim lebih kuat daripada ba. Dan oleh karena itu ba ketemu mim, idgham. Mim ketemu ba, nggak bisa idgham. Karena kebanyakan ulama menilai mim lebih kuat daripada ba. Bagaimana dengan yang kabir? Sama seperti yang tadi disebutkan, intinya diidghamkan apabila huruf pertamanya dihadzaf di antara riwayat Hafs
adalah pada kata la yahiddi. Ini yang fenomenal, yang terkenal. Kenapa? Karena Imam Hafs berpandangan kata yahidi dibaca yahidi karena asal katanya yahtadi. Taknya hilang, maka menjadi yahdi. Pertemuan dua sukun, yahidi. Begitu. Asal muasalnya seperti itu. Dari yahtadi menjadi yahtadi, menjadi yahdi, menjadi yahidi. Begitu. Jadi dari sudut pandang sharaf. Dari sudut pandang sharaf. Bagaimana yang berpendapat bahwa asal katanya bukan yahtadi, yang enggak diidgham kan? Bacanya apa? Yahdi. Sesuai rasm. Jadi ada yang baca yahdi, ada yang baca yahidi. Ada yang baca yahdi. Ada yang baca ikhtilas yahdi. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kesimpulannya, untuk mutajanisan yang saghir idgham pada 7 keadaan. 6 idgham kamil, 1 idgham naqis. 6 idgham bila gunnah, 1 idgham bi gunnah. Kemudian ada yang ikhfa, yang namanya ikhfa syafawi, yaitu pertemuan antara mim dengan ba, sudah kita bahas dengan detail kemarin. Kemudian untuk yang kabir, yang fenomenal pada 1 keadaan tadi, yaitu kata yah, tadi dibaca yahiddi. Untuk mutajanisan mutlaq, semuanya wajib izhar. Walhamdulillahirabbil alamin, selesai bab fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Untuk iltiqo sakinain enggak dibahas ya, karena tufatul atfal buat anak-anak, iltiqo sakinain berat itu. Tufatul atfal buat pemula, maka enggak dibahas. Iltiqo sakinain enggak dibahas. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Maka hati-hati kalau membaca ayat-ayat ini, jangan sampai baca biasa. Ya Suf, kalau ujian, la ta'manna. Gimana cara baca yang pertama? La ta'manna. Ada berapa cara tadi? Ada 4 untuk monyongnya. Terus yang cepatnya 1 ya. Jangan lupa tuh. Yang a'jami diapain tadi? A'jami, tashil. A'jami wa arabi. Begitu ya. Jadi jangan baca biasa. A'jami atau a'jami. Harus mulai perhatian terhadap cara baca yang aneh, yang asing ini. Antum kalau misalnya menguasai ini, udah dianggap orang hebat udah dalam bidang tajwid itu. Iya. Anak kecil udah paham gharib. Oh, hebat itu, udah tinggi itu ilmunya. Karena banyak orang yang baca bismillahirrahmanirrahim saja bismillahirrahmanirrahim. Lagi tilawah harian. Saya pernah lagi tilawah gitu ya. Dalam majelis taklim, sebelum dimulai waktu itu, ya giliran aja tilawah. Bacanya majroha, padahal aktivis begitu ya, sekelas aktivis itu. Nggak belajar tahsin, nggak tahu dia baca majroha. Kemudian saya juga pernah berdiskusi dengan guru-guru Al-Quran di kampung gitu ya. Tahu nggak tashil? Ya pernah denger sih, tapi yang kayak gimana ya? Iya, ismam itu mereka, oh iya ismam itu letak mana ya? Monyong, tapi kayak gimana nggak kebayang dia. Seperti itu. Makanya kalau misalnya antum menguasai, dianggap. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka harus pintar-pintar mengingat ini, letak mana namanya ismam. Ismam itu monyong. Ada 4 cara ismamnya ya. Yang bukan ismam yang cepat namanya apa tadi? Cepat. La ta'manuna, itu apa itu? Ikhtilas. Ingat-ingat tuh, Sof. Ikhtilas ya. Jadi kalau yang monyong doang gak ada suaranya, ismam. Kalau yang tadi domahnya cepat, ikhtilas. Kalau yang ini, yang ajami, dilembutin suaranya, tashil. Ajami. Begitu. Kalau yang ini ya idgham biasa yang terakhir mah. Ya bunayyarkam. Kan itu ya? Nyambung kan secara makna kan? Ya bunayyarkam ma'ana. Ayo nak, masuk bersama kami gitu. Nyambung secara makna. Cocok lagi juga kan? Makanya enggak idhar. Kalau idhar, ya bunayyarkab ma'ana. Jadi kayak ada jeda gitu ya. Begitu. Ya wallahu a'lam shawab. Ya memang ada cocok lagi. Demikian yang bisa disampaikan seperti kali ini. Ya udah cukuplah, gak usah nambah lagi hari ini. Karena udah bab baru berikutnya, bab maddi. Seminggu kayaknya selesai sampai hari Jumat ya. Besok Kamis Jumat. Enggak selesai. Hidayatus Muslim sama aja isinya.
Hidayatus Sibyan. Boleh kalau misalnya mau yang belum dibahas di Tuhfatul Atfal, kalau misalnya belum selesai. Cuma tafhim tarkik sama qalqalah doang. Atau kita bacain matannya aja. Terjemahin matannya gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya Jumat selesai, Senin kita Hidayatus Sibyan sama Selasa selesai. Sisanya talaqi. Kalau misalnya selesai Tuhfatul Atfal Senin, berarti Selasa Rabu Hidayatus Sibyan. Begitu. Tayyib. Baik, ada yang tanyakan sampai di sini? Cukup? Cukup ya? Jelas insyaallah, wadih insyaallah. Kalau tidak ada yang tanyakan, maka berarti untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdalas salatin asada makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.